Dari Kesengkal Surabaya 162 The Voice of Love. Shalom, selamat siang kasih Tuhan semuanya. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali saya JB Detek yang bisa kembali hadir mencoba Anda di program Sanggar Request yang edisi hari ini Kamis 3 Oktober 2019. Selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga pukul 4 sore nanti JB Detek menemani Anda. Dan pastinya nanti Anda boleh bergabung ya untuk request pujian. Tapi sebelumnya selama 1 jam ke depan ini dari jam 2 hingga pukul 3 sore. Nah, hari ini kita akan talk show bersama Bapak Maxwin dengan tema riba mencuri damai sejahtera Tuhan. Jam 2 hingga pukul 3 sore. Nanti untuk Anda yang mau request, kita akan mulai jam 3 hingga pukul 4 sore. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya untuk topik pada siang hari ini ya, riba mencuri damai sejahtera Tuhan ya. Ada Bapak Maxwin. Selamat siang Pak Maxwin. Selamat siang. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini? Ya, luar biasa, diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Ya. Ya. Baik Pak, untuk talk show pada siang hari ini kita akan membahas tentang riba itu bisa mencuri damai sejahtera Tuhan. Silakan, mungkin ada yang mau. Ya. Boleh diperkenalkan dulu deh Pak. Ya, ini Pak Roni. Beliau penginjil dan beliau juga Dewan Pembina dari Maxwin, Yayasan Maxwin Organization. Beliau akan hari ini mengupas tentang khotbah tentang riba yang mencuri damai sejahtera bagi umat Tuhan gitu. Baik. Oke, di sebelah saya ada Bapak Roni Suwono sebagai Dewan Pembina ya Maxwin Organization. Ya. Dia ini juga seorang hamba Tuhan. Betul Mbak Devi. Selamat siang Pak. Selamat siang, puji Tuhan. Sobat Maxwin dimanapun Anda berada, Shalom. Shalom. Mungkin bisa diperkenalkan dulu deh Pak. Ya, sekilas tentang saya adalah Roni Suwono. Saya berasal dari kota Kediri Mbak Devi. Ya, saya melayani Tuhan mulai Agustus tahun 1992. Ketika itu saya masih menjadi seorang pengusaha di kota Kediri. Kemudian tahun 2011 saya pensiun. Saya full time untuk melayani Tuhan, sementara anak-anak saya masih sekolah. Nah, saya bergaul dengan Pak Maxwin, Pak Winardi ini, Maxwin ini sudah cukup lama ya. Kemudian beliau suka sering sharing dengan saya setiap kali beliau datang, ada waktu luang ngobrol makan siang sama saya, dan nggak tahu beliau ada kecocokan dengan saya diminta dampingin beliau untuk menjadi salah satu pendamping beliau di dalam Maxwin Organization ini. Iya. Berarti Bapak sekarang tinggal di Kediri nih Pak? Nah, saya ada rumah di Darmo Hill. Di Surabaya. Cuman rumah di Kediri masih, karena saya punya papa tinggal di sana. Oke, baik. Pak Roni, ini kan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pak Maxwin bahwa kita akan Bapak akan menyampaikan tentang riba itu ternyata bisa mencuri damai sejahtera Tuhan. Otomatis. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan itu juga sampaikan pesan yang penting buat kita bahwa sebetulnya manusia hidup itu butuh damai sejahtera. Percuma Anda kaya jika damai sejahtera itu nggak ada. Anda sukses jika damai sejahtera itu nggak ada. Tentu pasti orang ini akan mengalami kekeringan rohani yang begitu luar biasa. Dan salah satunya ketika orang mulai sadar bahwa aku mesti cari nafkah, otomatis aku mesti berbisnis ya. Orang yang sedang ingin berbisnis punya kecenderungan mindset mereka, kalau aku kurang working capital, aku mesti cari utangan. Nah, walaupun aku utang, aku harus bayar bunga. Nah, kondisi yang seperti itu sebetulnya firman Tuhan sangat-sangat tidak menganjurkan, karena firman Tuhan kasih tahu, jangan kamu hutang apa-apa kepada siapapun. Nah, ketika orang melakukan hutang, ya kalau investasi yang sedang dia jalankan itu lagi meroket. Tetapi kalau kondisi ekonomi bisnis yang dia sedang jalankan dengan dibiayai oleh biaya hutangan ini tadi itu lagi menurun, orang ini akan hidupnya menjadi tertekan, hidupnya menjadi punya masalah, sehingga damai sejahtera yang seharusnya diberikan oleh Tuhan Yesus itu dicuri oleh karena dia kepikiran, saya mesti carikan duit untuk bayar bunga setiap bulan. Ya, nah karena itu saya senang kenapa saya mau mendampingi Pak Maxwin ini. Kenapa? Karena beliau punya satu misi. Dia ingin membebaskan pengusaha yang ada di dunia
di Indonesia khususnya ini betul-betul bebas daripada riba. Nah, ini luar biasa jika Maxwin Organization ini bisa menjadi salah satu solusinya. Oke, baik. Siang hari ini juga Bapak mau menyampaikan kepada firman Tuhan, Pak ya? Iya, sedikit saya ingin sampaikan. Sobat Maxwin, dimanapun Anda berada, pesan Yesus Kristus Tuhan yang hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, salah satu yang penting di dalam hidup adalah memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu, Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, yang kutinggalkan kepadamu, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu memiliki kesempurnaan dan nilai kekekalan. Nah, Bapak Ibu, Sobat Maxwin dimanapun Anda berada, firman Tuhan juga menyampaikan, memberikan petunjuk kepada kita pada Roma 13 ayatnya yang ke-8, berkata demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sobat Maxwin, setiap orang sadar bahwa aku mesti cukupin nafkah hidup rumah tanggaku. Oleh karena itu, aku harus bekerja. Dan ketika orang bekerja, biasa. Selalu orang-orang tertentu menghadapi kendala, aku kekurangan modal. Ketika orang mulai kekurangan modal, orang mulai berpikir, aku mesti cari pinjaman kepada sahabat-sahabatku. Walaupun lewat pinjaman itu, aku harus bayar bunga. Karena apa? Menurut perhitunganku, bisnisku ini adalah bisnis yang bagus, bisnis yang punya prospek, bisnis yang bisa memberikan keuntungan luar biasa. Sehingga kalau toh aku harus membayar bunga sebagai jasa pinjaman kepada sahabat-sahabatku, keuntunganku masih jauh lebih besar. Nah, pada saat kucuran dana itu ada, seakan-akan dunia memberikan damai sejahtera. Seakan-akan Anda menjadi pria yang begitu luar biasa, pria yang begitu hebat, yang bisa dengan modal yang ada di tangan, Anda bisa lipat kali gandakan. Sahabat Maxwin dimanapun Anda berada, hati-hati, bisnis tidak selalu ada di atas. Bisnis terkadang yang sedang kau geluti, yang sedang kau tekuni, yang sedang kau biayai dengan modal pinjaman, terkadang bisa ada di atas, terkadang dia bisa ada di tengah, terkadang dia justru ada di titik yang paling bawah. Ketika bisnis dan keberuntungan itu tidak berpihak kepadamu, engkau mulai akan menengok ke kiri, engkau akan mulai menengok ke kanan. Kira-kira bisnis apa ya yang enak, yang bisa membawa aku bersama keluarga menuju kepada masa depan yang baik. Oleh karena itu, hati-hati, hati-hati sekali. Karena apa? Ketika keadaan itu terjadi, maka setiap hari engkau yang pakai modal dengan pinjaman, engkau akan ditekan dengan masalah. Engkau akan mulai menghadapi masalah yang besar di dalam hidupmu. Bahkan stres itu bisa menguasai hati dan pikiranmu, sehingga lewat riba, lewat bunga yang engkau mesti bayar, maka riba dan bunga itu bisa mencuri damai sejahtera yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan Yesus, agar supaya setiap anak-anak Tuhan itu bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sobat Maxwin dimanapun Anda berada, apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus begitu sempurna dan begitu kekal. Kenapa? Karena dia ingin membebaskan setiap anak-anak Tuhan, bebas dari tekanan, bebas dari persoalan, dan bebas dari stres. Kemudian yang kedua, lewat damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia juga ingin berikan damai sejahtera itu memerdekakan kita semuanya. Sehingga
lewat damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, kita bisa memikirkan perkara-perkara yang positif. Kita tidak diganggu lagi dengan kewajiban kita harus bayar bunga. Setiap bangun pagi, kita sudah tidak harus memikirkan berapa keuntungan, berapa omset, berapa penjualan yang hari ini aku harus capai, supaya setiap bulan aku bisa nutup bunga pinjamanku, supaya nama baikku tetap terjaga, supaya kreditku tidak menjadi kredit yang bermasalah. Sehingga ketika Tuhan Yesus bebaskan engkau dari hutang, engkau dari tekanan riba, maka Dia memberikan damai sejahtera yang memerdekakan setiap kita sebagai anak-anak-Nya. Sehingga lewat dibebaskannya kita, dimerdekakannya kita, maka kita bisa menatap hari-hari kita menjadi hari-hari yang lebih baik. Dan dengan pikiran-pikiran yang positif, kita bisa mulai memikirkan untuk memajukan perusahaan yang sedang kita pimpin, untuk memikirkan perkembangan-perkembangan daripada perusahaan kita, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, Dia juga memberikan damai sejahtera yang akan berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena lewat pertumbuhan-pertumbuhan yang engkau bisa capai, lewat kemajuan-kemajuan daripada perusahaan yang engkau bisa dapatkan, maka perusahaan yang Anda sudah pimpin dengan modal sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, itu akan memberikan dampak yang positif kepada orang-orang lain. Yang pertama, Anda bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang kau pimpin, seiring dengan kemajuan usaha yang engkau sedang tekuni, di mana perusahaanmu berada, maka lingkungan di sekeliling kamu itu pun berdampak positif. Mereka menikmati berkat, oleh karena ada begitu banyak sarana umum yang engkau bisa buat. Ada begitu banyak sarana umum yang engkau bisa sediakan, yang semuanya boleh dinikmati oleh orang yang ada di sekitar, di mana perusahaan dan usaha Anda itu berada. Demikian pula dengan bertumbuhnya usaha yang begitu luar biasa, semakin diberkati oleh Tuhan, maka perusahaan-perusahaan anak-anak Tuhan yang sedang diberkati oleh Tuhan itu bisa menarik kesempatan kerja, membuka peluang kerja yang lebih besar lagi. Sehingga dengan tanpa sadar kita ikut membangun Indonesia ini dengan mengurangi angka pengangguran. Sehingga kesempatan-kesempatan kerja ini pun juga akan diisi oleh orang-orang yang sudah sekian lama merindukan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku lewat pekerjaan yang aku dambakan. Dan lewat ini tadi, semua yang engkau sudah bisa lakukan, maka Sobat Maxwin, engkau bisa menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Demikian pula, jika dibandingkan pada waktu dulu, sebelum engkau bisa bertumbuh, sebelum engkau bisa berkembang, engkau hanya bisa memberikan setoran pajak kepada pemerintah sebagai dana pembangunan, mungkin tidak berarti. Tetapi hari ini, ketika engkau menjadi perusahaan yang bertumbuh, menjadi perusahaan yang berkembang, pemerintah pun juga akan menikmati pajak hasil setoranmu yang akan dipakai untuk membangun Indonesia lebih baik daripada hari yang kemarin. Sobat Maxwin yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, hidup memang adalah sebuah pilihan. Yesus Kristus Tuhan mengandaikan ada dua orang yang sedang ingin membangun rumah. Yang dimaksud membangun rumah adalah membangun kehidupan mereka masing-masing. Yang pertama, dia membangun rumahnya di atas pasir. Artinya, dia membangun kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang satunya, membangun rumahnya di atas fondasi batu. Artinya, dia sedang membangun kehidupannya di atas firman Allah, di atas hukum-hukum Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah badai. Artinya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada Anda dan saya bahwa hidup adalah penuh dengan masalah. Namun apa yang terjadi? Dia adalah Tuhan yang setia.
yang dia tidak pernah berjanji bahwa orang setia itu bebas masalah, tetapi dia pasti berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau yang setia sampai kepada akhir zaman. Apa yang terjadi ketika masalah itu tiba? Maka kedua orang ini mengalami kondisi yang sama sekali berbeda. Bagi mereka yang membangun kehidupannya di atas pasir, yang membangun kehidupannya tidak berdasarkan aturan Tuhan, mengalami kehancuran luar biasa. Tetapi orang yang membangun kehidupannya di atas batu, di atas firman Tuhan, di atas hukum-hukum Tuhan, dia tetap boleh berdiri dengan kokoh. Karena apa? Karena dia membangun di atas hukum-hukum Tuhan. Sobat Maxwin yang berbahagia, hari ini saya didampingi oleh Pak Winardi sebagai founder daripada Maxwin Organization. Beliau punya cita-cita, punya misi yang luar biasa. Ingin sekali mengajak setiap pengusaha yang sedang ingin bertumbuh, yang sedang ingin berkembang, dan sedang ingin menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Beliau kepingin jangan pakai mindset yang lama. Begitu kurang working capital, harus selalu berpikir, aku mesti cari utangan, aku mesti cari sahabat, aku mesti cari lembaga keuangan tertentu yang bisa mendanai cash flow saya. Aset saya jaminkan. Atau mungkin yang sedang kebingungan, aset yang mau tak jaminkan sudah habis. Apa yang akan diberikan oleh Pak Maxwin hari ini? Yang pasti, hati-hati, beliau kepingin sekali. Jangan sampai hutang, jangan sampai riba, jangan sampai bunga. Itu mencuri damai sejahtera yang Yesus Kristus Tuhan sesungguhnya berikan kepada saudara. Barangkali lewat keterangan beliau hari ini, Maxwin Organization boleh menjadi solusinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, baik, kasih Tuhan. Tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Roncuwono ya tentang bagaimana sih riba itu ternyata bisa mencuri damai sejahtera Allah. Ya, saya setuju dan sepakat ya. Kalau mungkin kita memiliki harta yang berlimpahan, ya, punya warisan atau mungkin punya deposito di mana-mana, tapi kalau nggak ada damai sejahtera itu kayaknya nggak sampai nikmati hidup Pak ya. Percuma juga kan begitu. Nggak bisa tidur nyenyak, gitu nggak ya. bisa tidur nyenyak. Setiap bangun tidur Mbak Debbie, orang yang bekerja dengan dana utangan, ya itu selalu berpikir, saya mesti jual berapa banyak hari ini supaya saya bisa nutup biaya bunga tersebut. Nah, persoalannya keadaan ekonomi itu kan selalu tidak pasti, ya. Terkadang bisa di atas, terkadang bisa di tengah, terkadang bisa ada di bawah. Celakanya kalau kita punya prediksi itu meleset. Oh, ternyata setelah didanai dengan dana utangan, keadaan ekonomi dan keberuntungan lagi tidak berpihak di kita. Nah, seringkali ada begitu banyak teman-teman saya pengusaha itu pertanyaannya justru menggelikan. Dia nanya, Pak Roni, hari ini enaknya kerja apa? Nah, artinya dia dengan bisnis yang dia tekuni, dia tidak yakin. Ya, loh, kamu kan sudah punya pekerjaan sendiri. Kenapa kamu mesti tanya, apa yang enak? Artinya, yang dia pegang hari ini tidak enak. Kan begitu. Nah, celaka lagi. Masih kurang Pak. Kan nggak puas, kadang manusia kan memang nggak puas. Memang orang memang nggak puas ya, tetapi biasanya orang kalau lagi enak lupa sahabat loh. Oh, iya. Iya. Kalau berkeluh kesah itu berarti sudah. Dia lagi ada di bawah. Karena itu dia butuh sahabat. Ya dia mulai cari Tuhan. Tuhan apa ini? Kan begitu. Nah, kembali harusnya orang mulai kembali kepada aturan Tuhan. Tuhan ngomong, jangan utang kepada siapapun, jangan utang apa-apa kepada siapapun, tetapi hiduplah satu dengan yang lain itu penuh dengan kasih. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, sebetulnya kalau saya boleh melihat ya, orang yang lagi ingin memperbesar bisnisnya dengan cara hutang ya, Pak Maxwin ya, ini adalah orang yang
yang kepengen maju tetapi jujur aja ya secara rohani sedikit ada hati yang agak serakah. Ya, betul. ya. Terus kemudian dia punya prediksi kalau aku tak biayai dengan dana hutang ya rasanya aku bayar bunga itu masih terlalu di bawah ini, aku masih ngatasi. Ya, kalau prediksinya masuk. Kalau prediksinya lagi tidak masuk. Ya, Betul. ya. Kita lihat aja lah. Ada begitu banyak barang elektronik yang dulu luar biasa. Katakanlah BlackBerry. Wah, luar biasa ya. Sepertinya wah ini pasti pemiliknya akan kaya dan lain sebagainya. Nokia dan lain-lain. Loh, sekarang kemana? Kan begitu. Iya. Nah, ya, itu kan merek-merek yang sepertinya pada waktu jaya kita mikir ini tidak akan runtuh. Kan Betul. begitu. Iya, Pak Winardi. Betul. Mungkin Pak Winardi ini dia adalah pengusaha yang muda yang punya visi dan misi yang sangat luar biasa ke depan ini tadi. Bisa jelasin Mbak Debbie gimana kok bisa orang ini dibebaskan dari riba terus kemudian orang ini bisa menikmati damai sejahtera itu secara sempurna karena apa? Riba tidak berkuasa untuk mencuri damai sejahtera itu. Oke. Iya. Baik, sebelum ini Pak Maxwin juga mungkin menjelaskan kembali sebenarnya itu bagaimana sih untuk Maxwin Organization itu dan apa sih yang kita yang pendengarnya di rumah bisa melakukannya. Tapi satu deh Pak, pertanyaan boleh Pak ya? Iya, boleh. Pak punya nggak sih pengalaman sharing atau mungkin hal-hal yang membuat Bapak kok bisa beralih ke Pak Maxwin ini? Iya. Ada nggak pengalamannya? Jadi begini, saya bersama Pak Maxwin ini hanya bicara karena kecocokan. Iya. Ini udah lama ya? Ada beberapa tahun yang lalu. Golf bareng Ya, kita ya. waktu golf bareng. Hobi-hobi Nah, karena saya seorang penginjil, jadi di mana saja saya ngomong itu firman. Nah, dari situ Pak Maxwin sering undang saya makan siang untuk sharing firman. Ketika beliau mengadakan seminar, beliau mengambil keputusan dalam bisnis. Beliau ini ternyata adalah seorang pengusaha yang kalau mengambil keputusan-keputusan itu dia suka kembali kepada aturan Tuhan, gitu loh. Nah, itu ngobrol sama saya bisa 3 jam, bisa 4 jam, gitu. Sehingga dia ini kalau mengenalkan kepada teman-temannya, dia selalu ngomong, kenalin ini Pak Roni ini bapak rohani saya, gitu. Nah, dari kecocokan ini, dia cerita tentang visi dan misinya dia mendirikan Maxwin Organization ini. Saya kaget, ini luar biasa. Kalau ini Anda bisa jalankan, ini akan bisa menjadi berkat semua orang yang bisa bergabung dengan Maxwin. Kenapa? Karena orang yang bergabung dengan Maxwin, beliau ini ingin sekali bukan hanya terbebas dari riba, tetapi orang ini boleh meraih sukses lebih daripada hari kemarin ketika mereka sendirian. Ini yang luar biasa. Berbicara tentang riba, Pak, tentang hutang, Pak. Iya. Pernah nggak sih Pak punya pengalaman mungkin dalam berbisnis Bapak yang dulu mungkin Bapak pernah, saya ini kok melakukan hal seperti ini ya, setelah ketemu Pak Maxwin, ya ini benar hal salah. Iya, saya memang pada waktu saya menjadi pengusaha, saya punya beberapa perusahaan ya, tetapi saya ketika saya pinjam kredit di lembaga keuangan ya, saya tidak pakai untuk saya putarkan di dalamnya. Saya hanya untuk standby loan saja ya. Nah, setelah kemudian ketemu Pak Maxwin ini, saya mikir, benar ini. Saya pelajari di dalam firman Tuhan juga, kemudian saya temukan bahwa Tuhan itu sebetulnya menginginkan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya kan begini, kalau kita itu tidak berhutang, ya berarti kita bekerja itu sesuai dengan kita punya kemampuan. Nah, ketika kita ditambahi hutang, bisa timbul kecenderungan, bisa muncul potensi, jangan-jangan pikulan yang kita pikul ini, beban yang harus kita pikul itu melebihi kita punya kemampuan. Dan pada saat itulah bibit stres itu mulai muncul. Nah, ketika stres itu mulai muncul, akibatnya apa? Orang mulai tidak bisa berpikiran jernih. Ya, dia ngambil keputusan bisa salah-salah. Kenapa? Karena pikirannya sudah tidak mikirkan gimana usaha ini bisa maju. Iya, dia hanya mikir gimana usahanya ini bisa nutup dia punya biaya. Terus kapan pokoknya saya bisa kembalikan? Karena apa? Pokoknya larut di situ. Kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kebulet di situ. Itu tadi. Oke.
Baik, kalau sebenarnya mungkin mau bergabung, mau bertanya ya, boleh silakan ya, saya buka telepon di 0315046000. Bisa juga melalui SMS atau WhatsApp-nya di 081333060000 ya. Waktu kita hingga pukul 3 sore, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk Anda bisa bertanya bersama Pak Maxwin atau Pak Roni Suwono ya selama 1 jam ke depan ya. Di telepon sekali lagi 0315046.000, WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Sabar dulu deh, coba pujian dulu deh, kembali hadir memberkati Anda. Oke. Iya. Ya. Makanya ada pertanyaan tak lontarnya buat ngumpanin. Iya. Iya. Pak Roni dulu jual perusahaannya di minum apa itu ya? Minuman beralkohol. Alkohol sama kayak apa itu, kayak anggur orang tua. ya, Jadi waktu itu Roni punya pabrik rokok, percetaan punya, terus sampai sekarang masih ada. Tak kayak ini ke teman-teman. Oh enggak, wis dijual, wis tak ada. kasih Jalan sampai sekarang. Jalan. Oh ya, luar biasa. Radio FM-nya diambil Mercury lagi. Oh gitu. Diambil Pak Teddy. Oh. Dek Kediri, Pamenang. Dulu kongsi BDI. Tapi orang ini nerapin firman, kan Tuhan ngomong. Ada orang yang datang masih muda kaya banget. Bagaimana aku bisa sempurna? Jualah semua milikmu. Ikutlah aku. Bagikanlah. Iya, betul. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu Koroni bergumul setahun. Itu toh. Itu pakai firman itu toh. Waktu itu Tuhan kasih ya. Ya, di samping pakai firman itu, Koroni waktu itu mengandekan jadi Abraham kecil-kecilan. Iya. Iya. Jadi yang jasmani, kemapanan ini tak tukarnya ambil yang rohani. Oke. Ya jadi ya wis Tuhan, aku tak pensiun ya toh. Aku ndak tahu nasibku, anakku ya apa di Australia. Iya. Nah, dalam pergumulan dalam doa ini Tuhan berbicara tidak dalam bentuk suara, dalam bentuk hikmat di hati. Iya, damai lah. Ya. Tuhan ngomong, wis pokoknya anakmu tak openi. Ya wis Tuhan cul ya. Cul aku tak jalan karena apa? Imannya anakku ambek aku ndak podo. Betul. Iya toh. Nah, anakku tak tanya, "Yes, Pak, kamu lek mau pensiun wis. Kita siap kerja dhewe." Ya wis. Nah, wis mandek kuwi tak juali gitu loh. Nah, ini tak andekan sama seperti Abraham ketika Abraham tinggalkan negeri nenek moyangmu. Ini kan ada bisnis dia. Betul, tinggal di semua. Nah, dia pada waktu keluar dari negerinya dia menuju ke negeri yang dia tidak tahu, ya. Dia bawa budak, dia bawa hewan ternak, emas perak, berarti dia sukses. Betul. Ya. Aset itu kan hewan ternak sama budak. Dia sukses. Betul. Waktu itu dia punya pegawai 350. Ya itu luar biasa. Itu oke ya. Dan dia tinggal di rumah itu sing terdiri dari batu itu tadi. Nah, sejak dia meninggalkan ngikuti Tuhan itu tadi, dia tinggal di tenda. Jadi turun. Secara daging enggak enak. Nah, Koroni jalan masuk di situ. Wis Tuhan aku skala kecil-kecilan. Loh, enggak lama datangi Budi itu tadi. 3 kali Budi minta Koroni. Ditarik sebagai tenaga profesional DPI. Gitu loh ceritanya itu. Nah makanya ini ya ndak aruh loh. Kamu mendadak minta Koroni dampingi lagi. Loh, apa lagi Tuhan gitu loh. Ndak ngerti. Ya, tapi Tuhan ini kan sudah tak uji berkali-kali sampai Koroni ngomong, "Tuhan, Engkau adalah Allah yang aku ndak perlu tak uji lagi." Kenapa? Karena ketika Koroni itu nganggur. Posisi nganggur tapi punya deposito, punya aset karena Tuhan ngasih itu. Koroni ngomong mbek Tuhan, aku pengen ngerasa nih. Ojo ngutik tutuk ini ya, punya aku sing mbok kasih ya. Tapi gimana kalau aku ngelayani Tuhan, aku mbok pelihara. Yo, kasih ono aku duit kerja hidupku. Dikasih nih. Izin minumane Koroni dibeli anggur orang tua 2M. Izin tak lembar wi 2M. Wah, untuk 2M. Tak apa no wi. Karena Budi sudah datang wi, gitu. Akhirnya Koroni investnya di ngone Budi, di ngone sing ngone depan itu. Ya, sak M600. Di bebek mbek DE dalam waktu 36 bulan ini dikembalikan 100%. Jadi sak M600 jadi 3,2. Asalnya bangunan tuh lantai 4. Ambek DE diubah 7 lantai sehingga pemegang yang ini tadi disuruh tambah kan ndak mau, kan mati mahal. Ambek Budi dibayari dhisik.
bulan ke-20 dibayari, berarti maju 16 bulan. Aha. Nah, pada waktu 1,6, sisanya duit koroni kan cuma 400 tuh. Iya, betul. Wah, Tuhan kaya apa ya cuma 400 sih. Tahan piro anu wong keluargane koroni iki ya rono boros ya kan gitu. Ya koroni kan juga punya orang tua yang harus orang tua, biayai. iya toh. Nah, di tengah-tengah itu koroni jual nih izinnya dhek ome koroni. Nah, ungkune koroni ngomong gini, wes aku terima 1 M, sisane pakaian kejagamu dan pelayanan. Laku 1 M 200 wi. Wow. Entuk nopek lagi wi. Gitu loh wi. Ya. Itu luar biasa Tuhan. Luar biasa. Terus kemudian ini mentek, Tuhan ngasih koroni 3 M 200 cair duit Yahudi. Wah, ya. Gitu loh wi. Puji Tuhan wis. Tuhan, aku ndak nguji engkau lagi. Kira-kira berapa ya? Sebelum kepada Voice of Love, masih bersama Maxwin Organization nih hingga pukul 3 sore nanti, dan silakan bagi teman yang mau bergabung, mau bertanya di 0315046000, bisa juga melalui WhatsApp-nya atau SMS-nya di 081333306000. Baik Pak Maxwin, ada yang mungkin mau ditambahkan? Silakan. Oke, jadi kami di Yayasan Maxwin Organization ini bentuk Yayasan Pendidikan Anti Riba. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat bagaimana mengembangkan bisnis itu tanpa memakai konsep hutang piutang atau riba yang hari ini sudah mendarah daging ya. Karena kalau kita lihat pengusaha itu semakin bangga. Boleh. Shalom. Ya, semakin bangga kalau dia tuh dapat hutangan tuh semakin bangga. Merasa dipercaya gitu. Merasa dipercaya. Jadi ya itu yang hari ini dimana nanti kan suatu saat masa tuh kan ada masa kesusahan, masa kelimpahan. Kita nggak akan tahu masa kesusahan itu. Begitu tuh masa kesusahan itu ada, itu akan tertimbul, yaitu Pak Roni bilang damai sejahtera kan hilang, bayar bunganya nggak bisa. Iya. Gitu. Balikin pokoknya bagaimana sudah putar ini di situ. Sudah larut di dalamnya. Jadi kami melihat kebetulan Yayasan Pendidikan ini memang kami bekerja sama dengan semua pemeluk agama, dengan pendeta-pendeta, dengan ulama mengembangkan ekonomi anti riba. Jadi kalau kita lihat secara pihak bisnis bahwa pendanaan itu cuma ada 2 tipe. Satu tipe hutang piutang, satu lagi tipe investasi. Kerjasama yang itu yang dimana ya di Alkitab kan jelasin harus dengan penuh kasih ya kerjasama gitu loh. Nah, kalau kita tahu dengan konsep hutang, kita pasti diminta jaminan, ya jaminan yang kita keluar pasti 80-90%, tidak mungkin 100% keluar situ. Tapi itu kalau gini Pak Maxwin, kalau ini dia nasabah prioritas baru bisa keluar 80. Iya, tapi kalau kita pengusaha yang baru mentok 60-70 sudah bagus loh. Betul. Ya. Nah, dari dasar itu kita tahu kalau sampai ada salah perhitungan dengan 70%, kita salah perhitungan 30% sudah pokoknya sudah hilang. Iya, betul. Kembalinya susah. Iya. Tapi dengan kami kenalkan suatu ekonomi bisnis anti riba ini, di mana kami membantu secara finance bagi orang yang hari ini punya ide bisnis atau butuh pendanaan dengan konsep pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Karena fokusnya kita akan bentuk suatu perusahaan bersama, perusahaan perseroan terbatas. Jadi perorangan kita jadikan PT, CV kita jadikan PT, atau kalau kita PT kita masuk jadi pemegang saham. Dari situ kita akan mendanai bisnisnya. Tapi untuk mendapatkan pendanaan ini harus punya planning bisnis. Ya kita bilang kalau dalam firman Tuhan kan 1 talenta dikasih bisa jadikan 10 talenta sama Tuhan dikasih 10 kota. Arti firman itu adalah go public. Jadi kalau kita membangun perusahaan, bagaimana punya planning 5 tahun harus bisa jadi 10 kali. Jadi kalau 1 M misalnya kita danain, 5 tahun harus jadi 10 M. Nah, nanti dengan 10 M kita akan bisa go public lagi mungkin 10 kali lagi Pak Roni. Luar biasa. 100 M. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin orang awam tanya, "Loh Pak, mana bisa 10 kali?" Orang tanya gitu ya kan? Nah, jadi gini, kenapa harus 10 kali? 1, inflasi Indonesia ini 8-10% per tahun. Jadi kalau dalam 5 tahun kita akan pasti kesulitan untuk cash flow-nya.
karena Iya, harga iya. barangnya naik. Iya. Karena banyak orang yang bisnis pokoknya untung, Pak. Iya. Bisa bayar, misalnya bayar bunga banknya 1% per bulan, bisa bayar untung 2% sudah, Mas, hebat Iya. ya. Iya. Tapi kan dia nggak memperkirakan inflasi. Iya, inflasinya. Kedua, cost of money Indonesia ini kan tinggi. Indonesia Iya. tertinggi di 15%. Kalau kita lihat Singapura 3%, Iya. di Jepang pun minus. Mm-mm. Nah, kalau kita hari ini bisnis tanpa memperkirakan cash flow, cost Iya. of money, bisnis sama utang nama bank sama-sama 15% per tahun. Mending bisnisnya ditutupin. Kerja sia-sia gitu loh. Iya. Lalu ketiga, kami kenapa harus 1510? Karena kami dari awal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi kalau rugi, kami nggak minta kembali. Jadi kalau kami invest ke 10 perusahaan, kami melakukan aset alokasi. 5 gagal, nggak apa-apa. 5 berhasil, berarti tinggal 10 kalikan 5, kan berhasilnya 5. 10 kali Iya. 5 jadi 50. Modalnya padahal 10. Jadi Iya. dalam 5 tahun bisa 5 kali di situ. Nah, lalu setelah kami bantu dalam bentuk investasinya, dalam bentuk cash flow. Nah, orang kan bingung, Pak, kalau ini saya dibantu investasinya, cash flow-nya dibantu enggak? Pakai jaminan Iya. enggak? Ya, selama ini kan cash flow pasti ke bank pasti pakai jaminan. Enggak, kami punya program bank sharing ekonomi yang hari ini kerjasama sama kami, bank atau BBR yang sudah diawasi OJK, itu akan membantu cash flow-nya daripada pengusaha tanpa jaminan. Iya. Tapi konsepnya berbagi loh, Pak Roni. Jadi Iya. kalau Iya. misalnya dia ada seorang pengusaha yang supply ke hotel tertentu dengan profit 10% per bulan, dibayar sebulan. Tapi dia nggak ada jaminan kan? Nah, dia Iya. dengan bank anti riba kami Iya. akan danain dengan konsepnya 5% per hari. Iya. Jadi 5% kami akan kasih ke pihaknya pendana yang butuh dana itu. Iya. Jadi dia bisa muter terus. Iya. Nah, bank anti riba kami keuntungannya yang 10%, 5% diambil berarti tinggal 5% per bulan. Nah, itu kami lempar Iya. lagi juga ke masyarakat. Iya. 50%. Jadi Iya. 2,5% per bulan. Iya. Kalau kita nabung kan cuma dapatnya 8% per tahun. Iya. Iya. Ini 30% per tahun. Iya. Jadi kami hari ini buat suatu sistem ekonomi baru yang mengembangkan ekonomi di mana masyarakat awam tuh bisa punya potensi yang luar biasa. Iya. Kita hari ini tahu ada penjaga warnet yang hari ini perusahaannya sudah unicorn. Iya. Ya, dari warnet loh. Mm. Ya kan? Nggak Iya. saya sebutin. Iya. Tapi basically semua itu from zero, from nothing. Iya. Orang yang biasa-biasa. Ya kan, kalau kita ngomong, oh ini anaknya konglomerat, jadi orang kaya itu biasa. Biasa. Tapi dengan konsep sharing ekonomi ini, orang biasa hari ini punya ide bisnis bisa luar biasa. Itu Bahkan- yang luar biasa. Ya, dekakon, unicorn, tanpa semua pakai utang bank. Mm-mm. Nah, itu yang luar biasa. Nah, kami hari ini, program ini kami lagi ajuin ke Presiden Jokowi, jadi akan menjadi program nasional, Pak. Doain ini Iya. supaya Oke. jadi kami juga lagi buat terobosan baru bagi hari ini orang-orang yang pengen punya rumah kan sangat terkendala, walaupun rumahnya Iya. disubsidi pemerintah tipe 36, tapi kan harus ada kredit scoring, harus Iya. punya penghasilan ini. Iya. Iya. Nanti dengan program kami namanya Perumnas Anti Riba, kami akan berikan seakan-akan kos-kosan, ya Iya. kan 1% per bulan sewanya. Iya. Kalau itu 100 juta, 1 juta, 10 tahun dikasih hibah nanti sama negara, 1 rumah gratis. Oh, luar biasa. Nah, program-program Luar ini biasa. karena kami bisa mengembangkan dengan fondasi dasar ekonomi anti riba, Pak Roni. Itu kalau orang mendengar Pak Maxwin, Iya. seakan-akan kan, masa beneran. Iya. Nah, tentunya Bapak Presiden Jokowi nanti kalau setelah dilantik, beliau mungkin bisa kepengen tahu loh pemaparan hitung-hitungannya. Dari mana Maxwin Ya. bersama Perumnas ini setelah orang itu seakan-akan kos, ya, terus kemudian 10 tahun bayar kos-kosan, mendadak dia ketiban rezeki dapat rumahnya gratis. Betul. Nah, kan begitu. Iya. Kan pemerintah harus tahu. Kalau Maxwin nggak untung mana bisa, kan begitu. Betul. Ya. Jadi kalau mungkin tak buka sedikit ya. Kemarin dulu kenapa hari ini sampai Perumnas itu terjadi? Karena saya punya murid kebetulan yang rencana jadi komisaris independennya Perumnas. Oh. Ya, lalu iya, menyampaikan program ini, Iya. dia langsung jadi direktur hari ini lagi mau Pak Jokowi dilantik, dia akan dilantik juga.
Oke, Jadi oke. program ini kebetulan sudah sampai ke Pak Jokowi. Iya, Jadi program ini akan menjadi program nasional. iya. Nah, kendala di Perumnas itu kan kendala credit scoring. Dengan kami rubah dengan Iya, konsepnya rental. iya. Jadi yang punya rumah nanti bukan rakyatnya dulu, tapi anak perusahaannya Perumnas. Anak perusahaan Perumnas, ya. Jadi Oke. dengan anak perusahaan Perumnas kita bangunnya lebih cepat karena kan konsepnya nggak credit scoring. Kak. Credit scoring kan kadang-kadang rumahnya jadi yang di bank yang mau kredit nggak sesuai semua. BI Akhirnya checking-nya, macet, iya, nggak otomatis lolos. nggak ya. lolos ya kan. Iya. Padahal kan kita kemarin ketemu Bank Dunia, World Bank sudah siap dandain Pak Ron. Berapa banyak itu, Pak? Oh besar Pak, billion. Billion. Sudah siap. Tapi kenapa sampai di pemerintah sampai di sini kendala? Karena di Iya, konsepnya kan kembalikan ke banking kan punya standarisasi, harus punya DP. iya. Nah, itu yang kendala. Terus kemudian harus ada punya NPWP, Ah. surat-suratnya yang nggak mungkin masyarakat bawah ini punya. Yes, itu Iya. kendala bro. Ya, dengan kami dengan konsepnya sewa, otomatis yang punya rumah itu adalah anak perusahaannya. Anak perusahaan Perumnas Perumnas. dulu. Iya. Nah, otomatis dengan kami kalau dengan 1 juta rumah kita bisa Iya. bangun 1 juta rumah, otomatis biaya fixed cost kita turun kan Iya, cepat bangunnya. iya, fixed cost-nya turun. 30%. Nah, belum lagi kontraktor-kontraktor kita danain mereka, kita Iya. bantu dengan Uh-uh. konsepnya mereka akan kita kasih modal dan perusahaannya ditukar dengan saham bro. Oh, kontraktornya punya saham. Ya, jadi kita Iya. kalau kontraktornya bilang, kamu tak kasih order ini besar-besar, Heeh. ya, tak Iya. kasih modal, tapi modalku bentuk no equity di perusahaan Anda. Iya, Ah. iya. Dengan equity 5 tahun kami go publikin juga. Iya. Nah, Iya. itu salah satu pendapatan kami, Koroni. Jadi iya. kita akan go publikin orang yang punya tanah daripada dijual, dibuat PT holding, Iya, tanahnya yang kita kerjasamakan. kerjasamakan. Iya, Mm-mm. yang kontraktor juga gitu. Iya, Dan kita juga kerjasama sama gubernur wali kota Iya. untuk PNS-PNS yang punya rumah. seluruh Indonesia nih. Iya. Luar biasa. Jadi Iya. bayangin kalau itu bisa diturunin Koroni. Tadi Iya. ada harga hari ini kan 110 juta. Iya, Dengan konsepnya Iya. kan masih konsep bunga. iya, Kita bisa nurunkan dari tanah. Kita Iya. bisa nurunkan dari ongkos produksi. Misalnya bisa nurun 30-40%, berarti 70 juta. Ron. iya, 1%-nya 700.000. iya. Tipe 36. Heeh. Dan itu selama 10 tahun dapat rumah gratis, dan Gratis. tidak boleh dijual, Romni. Itu harus Iya. dihibahkan. Oh. Dihibahkan ke anak-anaknya. Jangan Iya, sampai iya, ini iya. nih, ya namanya manusia ya, ada hawa nafsu, Iya. pengen, di sebelah pengen mobil, rumah ini digadekno lagi. Iya. Nggak boleh. Nggak Romni. boleh ya. Nggak boleh. Jadi sudah ada aturan di awal ya. Ya, jadi one man, one house. Artinya Oh, satu iya. kepala keluarga, satu rumah. Satu rumah. Tipe 36. Iya, iya. Di situ. Wah, ini menyejahterakan kalau ini terwujud ya. Iya, Romni. Ya. Iya, luar biasa, luar Oke, biasa. baik, kita banyak pertanyaan Pak ya. Ya, Baik, ya. selamat siang Oke. Pak Maxwin dan Pak Roni. Betul, Betul. Oke, baik, ini ada pertanyaan nih Pak dari NN, Bapak NN di Mojokerto. Oke Pak, mohon maaf mau tanya, untuk kita join profitnya berapa dan kita untuk memberikan dananya bagaimana sistemnya? Oke. Ada. Pendanaan. Jadi gini, kami di Yayasan Pendidikan Maxwin Organization punya 3 tipe orang yang bisa dibantu, Koroni. Iya, Satu tipe punya ide bisnis, tapi iya, tidak punya modal. iya. Nah, kami akan di YouTube saya mungkin bisa dilihat Maxwin Organization bagaimana mendapatkan pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Nah, Iya. ini dipelajarin dulu di YouTube saya 1 jaman lah di situ Iya. ada seminar. Kita bisa bantu, jadi mereka nggak perlu gadain, tapi harus Iya. punya planning 1-5-10. Iya, Nah, yang kedua, orang hari ini yang punya uang, ya toh, tapi bingung mau kerja apa. Iya. Taruhnya di bank aja cuma 8% per tahun. Ini sama-sama ditaruh di bank, cuma pakai Iya. program bank sharing ekonomi yang mendapatannya bisa 15-30% per tahun. iya, Banknya diawasi OJK. Nah, Iya. jadi bisa ke situ. Yang ketiga, orang yang nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Nah, ini yang iya, kadang-kadang bingung kan mau apa. Nah, Anda join sama kami jadi pejuang anti riba. Anda tinggal cari nomor 1, nomor 2 tadi, ya kan? Anda akan dapat saham dan Anda dapat sharing profit tiap bulan, Bro nih. iya, Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita hari ini kita punya di bank ekonomi sharing itu kan kita hari ini 15-30%. Di bank konvensional masih 8%. Tinggal ngomong aja pindahin ke bankmu, ke bank ini,
kamu dapat 15 sampai 30% per tahun. Dan pejuang anti ribanya dapat ini. Jadi marketing freelance-nya bank sharing ekonomi. Jadi 3 hal ini kami bisa bantu. Gitu sih. Oke, baik. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bentar. Selamat siang Pak, dari Bapak S, Ibu S. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga mau memiliki bisnis atau usaha Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, usaha apa yang bisa saya lakukan Pak? Dengan modal berapa? Oke Bu, kembali lagi. Orang yang ingin punya usaha harus punya planning yang sesuai talenta, dan Tuhan tuh kasih visi di dalam hatinya. Jadi kadang-kadang kami hanya di posisi ekonomi anti riba ini, kami melihat visi Anda tuh apa bisa bagus, bisa 1, 5, 10, artinya 1 talenta dalam 5 tahun bisa 10 talenta. Jadi Anda minta hari ini 1 miliar, dalam 5 tahun bisa 10 miliar. Dan kalau selama Anda bisa itu, ajuin kami. Anda jadi pengusaha bebas riba. Tapi kalau hari ini ibu rumah tangga Anda belum punya ide apa, Anda gabung aja jadi pejuang anti riba. Simple kok, hari ini yang paling gampang jualannya. Kita tahu semua orang kan pasti naruh uang di bank. Iya. Ya, naruh uang di bank cuma dapat 8% per tahun. Ini tinggal Anda ngomong, Anda jadi daftar jadi pejuang anti riba resmi, nanti Anda tinggal ngomong sama teman-teman Anda sekitar Anda, jangan nabung sini loh, dapat 15-30%. Anda dapat marketing fee-nya di situ tiap bulan. Jadi kalau Anda misalnya ini saya hitungkan kemarin ya, kalau 10 miliar aja masukin dalam arti atas namanya orang yang punya uang sendiri masuk sana, Anda jadi pejuang anti riba dapatnya bisa 5 juta sampai 25 juta per bulan, itu nggak salah. Per 1 miliarnya? Per 10. Per 10 miliar. Iya. Oke, baik. Satu pertanyaan berikutnya Pak ya. Selamat siang Pak, untuk pejuang anti riba, apakah ada ikatan kontrak dan sistem bagaimana? Ya, jadi pejuang anti riba adalah seperti marketing gitu ya? freelance. Marketing freelance. Jadi ada kontraknya, Anda bisa hubungi nanti di 081-550-22017, itu call center kami. Anda bilang Anda ingin jadi pejuang anti riba. Nanti walaupun Anda di luar Surabaya pun kami ada Berapa Pak nomornya Pak? 081-550-22017. Jadi Anda walaupun di luar kota, Anda bisa di-mentoring secara online, belajar dari pembicara-pembicara anti riba kami. Jadi Anda akan tahu yang simpel dulu aja, yang mindai, yang selama ini kasih edukasi. Anda tahu sendiri kalau di Alkitab kita makan uang riba. Menurut Mazmur 15 itu kan kita nggak akan bisa dekat sama Tuhan. Iya, betul. Ya kan, di situ. Jadi pejuang riba tinggal hubungi aja di call center tadi. Oke. Iya. Baik, ini satu pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, seandainya saya mau menjadi pejuang anti riba dan saya punya teman itu sedang merintis usaha restoran. Ya. Nah, untuk saya bagaimana Pak? Saya minta bantuan bagaimana jembatan ini teman saya ini. Oke. Bagus, Anda daftar dulu jadi pejuang anti riba. Anda harus nanti di YouTube saya ada bagaimana menjadi pengusaha bebas riba. Anda harus paham dan Anda jelasin ke mereka. Ini ada program pendanaan baru yang telah dipakai oleh grupnya Unicorn di Indonesia yang tanpa bunga. Jadi ada damai sejahtera di sana dan tidak lihat asetnya. Tidak lihat asetnya. Apabila Anda bisa meyakinkan dan dia dapat pendanaan, Anda akan punya saham di perusahaan tadi. Bayangin Anda hari ini, ya kan, kalau dulunya yang saya bilang pernah Unicorn yang dulunya toko warnet, penjaga toko warnet, dan Anda punya sahamnya penjaga toko warnet tadi 1%. Wah, bayangin Anda hari ini perusahaannya sudah dekakon ini. Anda jadi luar biasa kan, ikut sukses toh. Nah, itu yang menjadi luar biasa dari perjuangan anti riba, karena tidak ada limit Pak. Kalau kita hari ini, jualan freelance mobil terbatas, berapa mobil yang kita bisa jual. Kita hari dan ini putus di situ. Kita jualan properti terbatas. Keliling 10 kali belum tentu jadi loh Pak. Di properti Pak. Ya kan capek kuat tenaga lah. Ini enggak. Anda tinggal jelasin ekonomi anti riba, Anda paham, Anda jelasin. Mereka sendiri yang nanti naruh di bank, sama-sama di bank kok. Yang sama-sama diawasi OJK. Gitu. Oke, baik. Baik Pak Meswin, Pak Roni sudah mendekati pukul 11 siang, pukul 3 sore, ada yang mau ditambahkan mungkin sebelum kita tutup? Mungkin kesimpulannya Pak Roni. Pak Roni beri kesimpulan. Kesimpulannya dari apa yang diterangkan Pak
Max Win tadi, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu sudah dikasih talenta, dikasih bakat. Nah sekarang lewat Max Win Organization yang didirikan Pak Max Win ini sedang ingin menantang semua Sobat Max Win dimanapun Anda mendengar siaran kami, koreksi, bakat Anda itu ada di mana, kan begitu ya Pak Max Win ya. Betul. Nah kalau kamu mengetahui talentamu ada di bidang itu, apakah lewat talentamu itu bisa dikembangkan. Nah kalau bisa dikembangkan, hubungi Max Win Organization. Di sana ada banyak teman-teman yang bisa menerangkan apa yang Anda ingin ketahui, sehingga Anda juga bisa menjadi pejuang anti riba maupun pengusaha anti riba dan lain sebagainya. Baik, oke. Ini saya tambahkan lagi untuk keseluruhan ini banyak yang bertanya untuk nomor telepon ya. Saya sudah membalasnya melalui WhatsApp dan SMS Anda. Saya juga mau sampaikan nomor teleponnya di 081 550 22017. Sekali lagi di 081 550 22017. Kalau mungkin kurang jelas, Anda bisa WhatsApp di nomor ini. Saya akan menjawabnya ya. Di nomor WA saya akan 0813 330 60.000. Baik, terima kasih Pak Mas Win. Terima kasih Pak Roni untuk sore Sama-sama. hari ini. Sukses selalu Pak ya. Terus jadi berkata. Ya, Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kasih Tuhan, saatnya program Rekosi yang akan mulai hingga pukul 3 sore, dari 3 sore hingga pukul 4 sore. Anda